Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI.net, saya Widi Kurniawan, pimpinan redaksi RRI, saat sekarang bersama dengan seorang tamu yang luar biasa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Panama, Bapak Sukmo Harsono. Pak Dubes, apa kabar Pak Dubes? Kabar baik, Bang. Apa kabar? Luar biasa. Salam Pak, ya? sukses, Bang. Oke. Salam sehat. Senang Pak hadir ke studio Pro 3 Pak ya, Siap. studio RRI. Apa kesannya Pak kalau melihat studio kita nih Pak? Saya begitu melihat Pro 3 RRI atau RRI khususnya, nggak kebayang bahwa inilah Radio Republik Indonesia, Radio Perjuangan yang ternyata kantornya begitu mewah dan begitu lux, jauh dari bayangan saya. Ini puja-puji benar ya? Ini fakta yang tidak terbantahkan. Dibanding radio-radio swasta, ternyata studio RRI jauh lebih keren segala-galanya. Mudah-mudahan kita akan lebih mencerahkan lagi dengan bincang-bincang dengan Pak Duta Besar ini. Siap. Ini dalam rangka apa ya Pak Dubes ke Indonesia ya? Ya, dalam rangka melaksanakan tugas kaitannya dengan tugas-tugas saya. Yang pertama adalah melaporkan perkembangan pekerjaan saya selama 10 bulan bekerja di Panama City, kemudian bertemu dengan para counterpart khususnya eksportir Indonesia yang melakukan perdagangan di Panama, Costa Rica, dan Honduras dan Nicaragua. Kebetulan Bang, wilayah kerja saya adalah Panama City, merangkap Costa Rica, Nicaragua, dan Honduras berkedudukan di Panama City. Jadi Honduras itu masuk wilayah Panama Betul juga? sekali, 4 negara. Berapa jauh jarak itu Pak? Kalau perjalanan via udara itu kurang lebih berkisar 1 jam sampai 2 jam dari Panama ke masing-masing negara. Darat ada? Darat ada, tetapi sangat berbahaya dan tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan darat. Boleh tahu nih bahayanya. Konon masih melintasi kawasan hutan lebat dan di situ juga masih banyak keamanan yang tidak terjamin dikarenakan masih banyaknya operasional tertentu di hutan-hutan tersebut, sehingga disarankan untuk tidak melakukan perjalanan darat. Prospek bisnis Indonesia Panama seperti apa Pak? Indonesia dan Panama pada saat sekarang masih surplus Indonesia, dan andalan kita produk ekspor kita di Panama adalah diantaranya karet, kemudian tekstil, kemudian alat mesin-mesin pertanian. Dan saat ini kita mencoba mencari produk-produk ekspor baru ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Di antaranya adalah pakaian anak, kemudian kelapa parut, kemudian minyak goreng, dan rempah-rempah. Inilah produk baru yang ingin kita genjot untuk masuk kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pak, kan rempah-rempah itu sama dengan kita Pak ya? Maksudnya di Panama kita. Betul sekali. Laku sana Pak? Rempah-rempah karena kita memiliki cuaca yang sama, nyaris hampir sama. Tetapi kita jauh lebih maju di dalam mengolah rempah-rempah. Nah, inilah spice ini yang kita harapkan bisa menembus kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI.net, Pak Dubes Sukmo Harsono ini baru mau 1 tahun, tapi tampaknya beliau sudah melakukan banyak hal. Apa sudah dikerjakan selama ini Pak Dubes? Presiden Joko Widodo dalam tugas kita menitik beratkan pada 4 hal Bang. Pertama adalah diplomasi politik, diplomasi penerangan dan sosial budaya, diplomasi perlindungan warga negara Indonesia, dan diplomasi ekonomi. Dari 4 diplomasi ini dititik beratkan kepada diplomasi ekonomi. Oleh sebab itu, tugas Duta Besar sekarang, khususnya saya, adalah menjadi sales negara. Jualan kemana-mana, nenteng katalog, kemana-mana nenteng sampel untuk kita tunjukkan kepada buyer-buyer di Panama, Costa Rica, dan Honduras agar ekspor kita ke kawasan ini meningkat dengan sangat pesat. Itulah yang utama sekarang tugasnya. Orang Panama suka apa produk Indonesia? Orang Panama suka apa produk Indonesia? Pada saat sekarang ini yang dicari oleh Panama adalah pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak sedang dicari oleh Panama. Kemudian yang paling potensi sekarang ini adalah ada perusahaan besar di Panama City yang memproduksi tas koper dan tas ransel yang pabriknya ada di Cina. Sekarang sudah menghubungi KBRI untuk direlokasi ke Indonesia. Pabriknya baru di Indonesia? Iya, mudah-mudahan. Ini sukses Pak Dubes pasti nih. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan lokal partner yang pas, harga yang cocok, sehingga bisa mindahkan pabrik dari Cina ke Indonesia. Sudah cari-cari Pak? Besok ada pertemuan dengan beberapa lokal partner. Mudah-mudahan
cocok harganya. Ini kalau lihat Pak Sumo Harsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, luar biasa, selalu senyum beliau. Tampaknya terbawa dengan suasana orang Panama yang cukup rileks barangkali Pak ya, atau semangat hidup terus. Iya, orang Panama itu sangat hangat seperti halnya orang Indonesia, sangat ramah. Nah, jadi apalagi kalau kita sendiri orang Indonesia sudah terkenal dengan keramah tamahannya, ya kita nggak boleh kalah ramah kan gitu. Ya sepedih apapun hati kita harus tetap smile lah ya. Boleh cerita dong Pak, kalau saya nih Pak, mohon maaf ini Pak, Panama tuh membayangkan saja kayak jauh sekali Pak. Boleh cerita dong Pak tentang Panama? Panama negara yang memang secara geografis sangat jauh dari Indonesia. Memerlukan penerbangan 35 jam untuk sampai ke Panama. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Paling cepat 35 jam. Kita berbeda waktu 12 jam persis. Jalurnya mana Pak? Dari Jakarta? Ya, kita berbeda waktu 12 jam persis antara Indonesia dan Panama. Jadi kalau sekarang di RRI pada pukul 2 sore hari kurang 10 menit, maka di Panama saat ini adalah pada pukul 2 dini hari kurang 10 menit. Nah, kemudian perjalanannya idealnya adalah dari Jakarta, Amsterdam, Panama, atau dari Jakarta, Istanbul, Panama. Itulah jarak yang paling singkat. Selebihnya rata-rata ada transit satu kali, bisa transit di Madrid, bisa transit di Doha, nah, semacam itu. Pilihannya itu aja. Oke. Apa kesan yang dijumpai Pak saat di Panama pertama kali Pak? Pertama kali mendarat di Panama, yang kita rasakan adalah suasana COVID sama dengan di Indonesia. Saya masuk di Panama tanggal 1 November tahun 2020, juga sedang mengalami masa COVID. Pasti yang kita rasakan adalah perbedaan masyarakat dalam menyikapi COVID-19. Di Panama pada waktu itu disiplin masyarakat terhadap aturan main pemerintah terasa sekali perbedaannya dengan di negara kita. Bahkan hingga saat sekarang. Inilah yang agak membedakan. Boleh cerita dong, Pak, boleh cerita. Ya, pada waktu saya tiba di Panama, pemerintah Panama menerapkan work from home sama dengan kita, tetapi benar-benar total dari work from home. Jadi nggak ada istilah work from home, tapi orang tetap bekerja, kantor nggak. Kemudian ada jam malam, ada jam belanja bergiliran Bang. Hari Senin khusus untuk laki-laki, hari Selasa untuk perempuan. Hanya 2 jam kita diberi kesempatan belanja. Misalnya nomor KTP kita 8, maka kita hanya bisa belanja jam 8 sampai dengan jam 11. Selebihnya tidak bisa. Nah, disinilah disiplin masyarakat. Patuh terhadap aturan main pemerintah, nggak ada yang protes. Tokonya pun disiplin ketika kita datang di luar jamnya itu, mereka menolak. Nah, sehingga kemudian COVID di sana terkendali dengan sangat baik. Lonjakan-lonjakannya hanya sesaat saja, habis itu sampai dengan sekarang terkendali dengan baik. Nah, ini sedikit yang membedakan. Iya. Jadi pendengar 3 RRI dan pemirsa RRI.net, kalau di Indonesia, di Jakarta ada ganjil genap untuk lalu lintas, di Panama belanja saja pakai ganjil genap. Ganjil lagi perempuan. Iya, betul sekali. Udah ganjil genap perempuan laki-laki. Pak, boleh cerita tentang Panama sedikit nggak Pak? Seperti apa sih Pak kehidupannya itu? Oke, Panama pada prinsipnya hampir sama dengan Indonesia karena hanya menganut musim hujan dan musim panas. Jadi cuaca kita juga hampir sama, berkisar antara 33-34 paling panas. Kemudian kotanya kota yang tidak terlalu besar, penduduk juga hanya 4,7 jiwa. Mereka adalah negara jajahan Spanyol. Secara umum yang membedakan adalah perilaku hidup sehat masyarakat Panama. Masyarakat Panama jauh lebih menerapkan menerapkan pola hidup sehat. Dari jenis makanan, konsumsi minuman, dan lain-lain dibanding kita yang menyukai segala macam jenis makanan, mereka tampaknya jauh lebih menjaga kesehatan. Salah satunya itu yang menarik. Iya. Dengar-dengar pemirsa RRI.net dan pendengar Pro 3, kalau di kita makan bubur ayam itu enaknya pakai kepala ayam atau pakai usus. Tapi di Panama tidak boleh makan kepala ayam dan usus. Betul nggak Pak? Betul sekali. Kalau kita ke supermarket kita beli ayam utuh, maka pasti kepalanya ditinggal. Dan ketika saya pernah iseng, kenapa saya nggak boleh minta kepalanya? Tidak boleh. Kepala tidak boleh dimakan dan harus dibuang. Nah, kemudian saya beli kambing. Satu hal yang perlu diingat bahwa di kota Panama tidak diizinkan untuk memotong kambing. Jadi kalau kita beli kambing maka dipotongnya di luar kota. Kemudian tinggal dibawa dagingnya ke kota dan jeroannya juga tidak bisa kita minta.
sehingga Wah, kita hanya makan dagingnya rugi, saja. Pak. Nah, padahal jeroannya, babatnya yang tebel itu Bang yang paling nikmat. Itu jos, Pak. Wah, betul sekali. Berarti kalau sop kaki kambing nggak ada Pak ya? Kaki kambing boleh. Oh, kaki kambing boleh. kambing boleh. Jangan boleh jeroannya? Yang nggak boleh jeroannya. Kenapa Pak yang jeroan nggak boleh ya? Ya, mungkin secara kalau kita bicara secara medis saja lah, Iya. itu kan kolesterolnya tinggi, ya kan. Kemudian juga bisa menyebabkan apa namanya gangguan penyakit yang lain, sehingga mereka menganggap bahwa itu bukan makanan sehat. Maka kita lihat usia produktif dan usia panjang umurnya itu orang-orang Panama jauh lebih dibanding orang-orang kita. Jadi jeroan kambing nggak boleh? Yes. Hati ampela? Hati ampela, ampelannya boleh, hatinya tidak. Oh, ampelannya boleh, hatinya tidak? Iya, betul sekali. Oke. Jeroan sapi Pak? Jeroan sapi tidak dijual. Berarti Di sambal goreng hati nggak ada ya? Nggak ada. Jeroan hati tidak dijual di Nggak supermarket. kangen Pak? Nah, begitu saya pulang ke Indonesia sekarang ini setelah 10 bulan, pertama kali yang saya serbu adalah sudah pasti baru makan Padang. Kemudian mie ayam kampung. Oke. Dan yang ketiga yang saya cari belum kedapatan adalah ketoprak yang didorong-dorong. Kalau itu ada Pak Jainal di RRI. Oke, Gitu. Pak, dengar-dengar kalau di Panama usia hidupnya tampaknya 70 ke atas banyak Pak? Betul sekali. Usia mereka lebih produktif dan umurnya lebih panjang dibanding tempat kita. Saya memprediksi hal ini dikarenakan satu, orang Panama tidak banyak yang merokok, atau boleh dibilang hampir sulit melihat orang merokok di Panama. Khususnya di kota Panamanya sajalah, jarang orang merokok. Kemudian kayak tadi saya bilang makanan-makanan yang berbau-bau kolesterol tinggi mereka pun hindari. Nah, ini menurut saya yang membuat masyarakat Panama jauh lebih sehat dibanding masyarakat kita. Itu karena apa? Habitnya atau karena takut ke rumah sakit, katanya mahal? Tentunya complicated ya. Ya. Biaya rumah sakit mahal udah pasti iya. Kemudian takut sakit ya karena kaitannya dengan biaya. Ya. Kecintaan mereka pada olahraga juga sangat tinggi. Kita melihat di mana-mana orang olahraga, itu juga membuat mereka usianya jauh lebih panjang dibanding tempat kita. Oke, ada ilmu yang bisa kita adopsi barangkali Pak? Sebenarnya kalau kita bilang ilmu kita jauh ya, kita jauh lebih segala-galanya. Dari segi kita bilang bicara herbal kita unggul, produksi obat kita unggul, sarana apapun kita unggul. Cuma memang menurut saya kita belum melakukan seperti mereka melakukannya. Jadi persoalannya keinginan kita untuk melakukan hidup sehat, kita mungkin masih tertinggal dibanding masyarakat Panama. Oke, mudah-mudahan kita menjadi sehat Pak. Ini ada PON ini Pak. Jadi masyarakatnya masyarakat yang sehat Pak ya. Masyarakat yang sehat. Sekarang nih pemirsa RRI.net dan pendengar Pro 3, kita bicara soal kunjungan beliau datang di Indonesia. Ini soal bisnis nih. Kira-kira kalau pengusaha Indonesia Pak mau jualan ke Panama bagaimana caranya? Oke, pada saat sekarang ini langkah yang dilakukan oleh KBRI Panama dalam rangka diplomasi ekonomi adalah mengidentifikasi produk-produk Indonesia yang kira-kira akan diserap oleh buyer Panama. Salah satu contohnya adalah furniture. Furniture Indonesia itu termasuk produk yang sudah memiliki segmen tersendiri di Panama. Sehingga saya sudah mendatangi showroom yang menjual produk-produk Indonesia, dan kemudian saya kemarin ketemu dengan para eksportirnya dari Indonesia. Kita berdiskusi bagaimana meningkatkan volume, bagaimana menjaga kualitas, dan bagaimana menjaga ketepatan pengiriman barang. Beberapa cara inilah yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan ekspor kita ke Panama City. Kalau bicara furniture, mereka sudah punya segmen yang seperti apa? Yang ukiran kah? Bermacam-macam Bang. Jadi dari mulai furniture dalam artian home decor, kemudian meja-meja antik dari akar jati, sampai dengan bahkan sofa semacam ini Bang. Sofa semacam ini juga diproduksi Indonesia dan dijual di Panama. Dan harganya menurut saya sangat-sangat tidak terduga. Saya ambil contoh, kalau meja dari akar-akaran pohon jati itu, mungkin di Indonesia kisaran harga sekitar 1 juta, di sana dijualnya hampir 20 sampai dengan 25 juta. Wow. Tapi ingat, biaya kargonya juga mahal. Tetapi saya lihat marginnya cukup besar. Sekarang persoalannya Pak, kan perlu ada kompetitif juga ya Pak ya? Ya. Bagaimana caranya supaya itu tidak tertekan oleh biaya transportasi Pak? Untuk sekarang semua tertekan. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini biaya kargo yang biasanya satu kontainer $3.000, sekarang sudah tembus angka $25.000 pada saat COVID-19.
Dan ini teramat sangat menyiksa para eksportir termasuk para importir. Dan kita berharap kepada pemerintah mampu memberikan solusi bagaimana kelangkaan kargo yang berakibat kepada tingginya harga kargo menjadi terkendali atau turun seperti situasi normal. At least kalau mau bersaing harus ada subsidi, Pak ya. Saya tidak ingin mengatakan subsidi. Iya. Disubsidi pun kalau nggak ada kargonya, Bang, persoalannya semacam itu. Karena ada indikasi kargo yang dari Indonesia yang seharusnya membawa barang itu sudah di-book terlebih dahulu, sehingga pulang dari Indonesia itu dalam keadaan kosong karena sudah ditunggu di tempat lain oleh satu negara. Nah, ini menurut saya yang harus kita perhatikan benar-benar kenapa ini terjadi. Oke, kalau begitu apa yang bisa tetap menciptakan peluang bagi pebisnis Indonesia untuk ke Panama itu, Pak? Sebenarnya tidak akan ada berhenti yang namanya persoalan. Ya. Pandai-pandai saja kita menyiasati. Jadi kalau kargonya mahal, kita menyiasati seperti apa. Kalau satu produk itu kita kalah bersaing, kita harus menyiasatinya seperti apa. Disinilah kepintaran kita, para stakeholder, buyer dari Panama maupun para eksporter di tempat kita, mencari celah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Ini serius nih, Cak? Serius. Jadi bisnis itu akan lebih berkembang kalau ada solusi semacam itu, Pak. Betul sekali. Nah, tadi saya sambung sedikit, Bang. Tadi kan ditanyakan bagaimana metodologi kita kan. Iya. Jadi di samping duta besar itu sebagai sales membawa contoh-contoh barang, kemudian saya mempertemukan antara buyer dan seller pada saat situasi sekarang melalui Zoom meeting atau melalui webinar. Kita pertemukan antara Kamar Dagang Indonesia dengan Kamar Dagangnya Panama, kemudian pengusaha Indonesia dengan pengusaha Panama sesuai dengan spesialis bidangnya apa. Setelah mereka ngobrol, mereka saling menyatakan kebutuhannya apa, di sini tersedia barang, saling mengirim sampel, kemudian terjadi tawar-menawar harga, cocok, langsung kirim. Sebenarnya saat sekarang situasi semacam itu saja. Ini menarik ya. Artinya sebenarnya prospek sana bagus, Yes, tinggal transportasi harus diselesaikan. betul sekali. Semacam itu. Sempat diskusi dengan pemerintah, Pak? Kita sudah melaporkan hal ini kepada Menteri Perdagangan, kita juga melapor ini kepada Dirjen kawasan Eropa Amerika di Kementerian Luar Negeri, dan semua saya kira stakeholder punya pemahaman yang sama bagaimana caranya mengatasi kelangkaan kargo. Dan beberapa langkah sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan termasuk Kementerian Luar Negeri menghubungi para perusahaan-perusahaan kargo yang ada di Indonesia mencari cara bagaimana agar kita tersedia kargo. Walaupun belum maksimal hasilnya, tetapi langkah-langkah pemerintah saya kira sudah sangat patut kita apresiasi. Oke. Kira-kira ke depan, ini kan mau habis tahun, Pak ya, tahun 2022 sudah di depan mata, tinggal berapa bulan lagi. Seperti apa prospek hubungan bisnis ini, Pak? Semestinya menjelang Christmas itu adalah potensi peningkatan ekspor. Karena disitulah kebutuhan-kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Mudah-mudahan upaya saya pulang sekarang ini menemui berbagai macam stakeholder ini bisa menyiapkan mereka untuk memenuhi pasokan ke Panama dan kawasan Amerika Latin yang lainnya. Karena gini, Panama ini kan sebenarnya negara yang hanya menjadi hub saja, Bang. Jadi barang-barang itu masuk ke Panama, tapi harusnya disebar ke kawasan Amerika Latin yang lain. Panama penduduk cuma 4,7. Kalau kita jualan cuma di Panama selesai. Maka Panama adalah hub untuk menuju kawasan Amerika Latin yang lain. Nah, semacam itu. Jadi kita harapkan ada peningkatan yang sangat signifikan menjelang Christmas dan Tahun Baru. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI.net, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Panama, Pak Sukmo Harsono, masih panjang perjalanannya nih. Pasti beliau juga punya angan-angan target-target yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai selama berapa tahun ke depan, Pak? Oke, yang pertama sudah pasti produk-produk Indonesia yang tembus kawasan Amerika Latin harus nambah jumlahnya. Jadi Amerika Latin harus menjadi kawasan non-tradisional. Kalau sekarang ini kawasan Eropa, Amerika sudah jalan, maka Amerika Latin harus menjadi lahan baru. Yang kedua adalah peningkatan hubungan, people to people contact. Bagaimana masyarakat Panama mengenal Indonesia dengan baik, orang Indonesia mengenal Panama dengan baik. Salah satu cara yang kita lakukan kemarin adalah mengadakan lomba karaoke yang kita upload di YouTube. Jadi masyarakat Panama, dewasa dan anak-anak, kemarin kita minta untuk menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan satu lagu dangdut serta lagu anak-anak, di-upload di YouTube. Minimal harus ada viewer 300 baru bisa kita nilai. Nah, mereka kita paksa untuk mengenal Indonesia dengan cara membuka internet, membuka konten-konten kita dan menyanyikan dengan bahasa Indonesia. Dan ternyata mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi.
Inilah salah satu cara mengenalkan Indonesia ke Panama dalam bentuk people to people contact. Oke, terima kasih. Terima Pak Dubes, kasih. ada pesan-pesan untuk pendengar Pro 3 dan pemirsa, Pak? Oke, pendengar Pro 3 FM dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita teramat sangat bersyukur punya negara yang subur makmur dengan luas yang sangat besar sekali, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan keragaman dan kebinekaan kita. Ini adalah aset yang harus kita jaga. Kalau kita sudah di luar negeri, kita bisa bayangkan Indonesia adalah surganya dunia. Maka banggalah dengan Indonesia, rawatlah dengan Indonesia, dan tetap selalu mencintai tanah air kita dimanapun kita berada. Jangan lupa selalu dengarkan RRI sekalipun dimanapun dengan RRI Playgo, Pak. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggalkan telinga Anda mendapatkan informasi dari Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Oke. Terima kasih Pak Dubes, Pak Sukmo Harsono, pendengar Pro 3 dan pemirsa RNet. Lain waktu kita akan bincang-bincang, barangkali langsung kita dari Panama City. Dengan senang hati. Terima kasih, Terima Pak kasih, Dubes. Bang. Salam Oke. sehat, Bang. Salam.